Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah SWT, para pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah SWT. Mari kita sama-sama awali acara diskusi kita pada hari ini dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita bertemu kembali dalam tayangan acara Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Komisi PRK. Di hadapan Anda sudah hadir para pengurus MUI Kota Jakarta Selatan dari Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga atau disingkat dengan PRK. Saya perkenalkan satu persatu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama hadir bersama kita di sini adalah Ibu Ustazah Hajah Dr. Nikmawati MM. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan yang kedua pemirsa hadir bersama kita Ustazah Hajah Dr. Endah Nina Kurniasi MA. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan yang ketiga ada guru kita bersama Ustazah Hajah Atia Muhayyad MCMA. Assalamualaikum. Masya Allah. Semoga kondisi sehat-sehat ya. Tetap menjalankan semangat ibadah puasa Ramadan. Kita terus bermanfaat untuk umat ya. Masya Allah. Dan pemirsa channel MUI Jakarta Selatan, seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana keutamaan yang bisa kita dapatkan dari bulan suci Ramadan ini, tapi tentunya kaitannya dari peran sosok seorang perempuan, tentunya juga adalah ibu, boleh jadi dia adalah gadis dan seterusnya ya. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan bebas ya membahas hal-hal yang berkenaan dengan peran wanita dan bagaimana cara meraih keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Nah, yang paling pertama nih kita akan memulai bertanya kepada Ibu Endah Nina terlebih dahulu ya. Sebenarnya dalam bulan suci Ramadan ini memang kan setiap orang yang menjalankan ibadah puasa, apalagi berkumpul bersama keluarga, kita tidak bisa lepas dari peranan seorang ibu nih, ya. Bagaimana ibu itu membangunkan kita, mengajari kita. Waduh, subhanallah, itulah karena Rasul menyuruh kita lebih mendahulukan hormat kepada seorang ibu. Nah, dari sisi ini apa yang Ustazah ingin sampaikan menyangkut keistimewaan seorang wanita ini di dalam perempuan di dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan? Silakan. Baik, terima kasih Om Bagus. Perempuan dan ibadah puasa Ramadan tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Karena peran perempuan dalam ibadah puasa Ramadan itu sungguh luar biasa, mewarnai seluruh keluarga. Contoh, kalau kita kan bulan Ramadan tuh biasanya di luar Ramadan kita makan itu sehari 3 kali. Nah, bulan Ramadan ini kan lebih sedikit waktu kita makan ya, sahur dan juga buka puasa. Ya. Tapi jangan lupa Om, bahwa ternyata waktu untuk menyiapkan makan dan minum bagi seorang ibu itu jauh lebih repot, jauh lebih berat, jauh lebih melelahkan dibandingkan bulan biasa. Berarti Bunda, paling tidak di sini kita bisa melihat betapa istimewanya pahala bulan suci Ramadan yang bisa diraih oleh kaum perempuan, ya. Karena tentunya kan masa orang belum bangun, duluan. Perempuan sudah bangun duluan ya, terus menyiapkan segala macam. Belum bingungnya tuh Bunda, mau masak apa ya? Menyiapkan bersama. Betul. Dan tentunya bukan makanan sembarang nih, harus juga yang nilainya toyibnya tinggi ya. Nah, sekarang kita pindah ke Ibu Dokter nih. Gimana Bu Dokter, pandangan Bu Dokter tentang keutamaan wanita itu dalam sudut pandang perempuan terhadap ibadah bulan puasa ini? Baik, Ustaz Bagus. Kalau melihat daripada peran perempuan yang tadi disampaikan oleh Bunda Nina, ya, ini saya lebih menitik beratkan kepada kebiasaan perempuan. Kebiasaan, habit lah begitu Bu Dokter. Iya. Kenapa? Ya memang kita biar bagaimana juga mengacu kepada
secara generalnya gitu ya. Betul. Itu dari timur lah seperti itu. Kebiasaan perempuan Arab itu biasanya ketika bulan suci Ramadan mereka itu sudah nyantai gitu ya, karena sudah dipersiapkan sebelumnya, misalkan ya itu menyiapkan segala sesuatu persiapan yang tadi, misalkan mau sahur kulkas sudah penuh. Berarti untuk mengurangi rasa lelahnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah beli pakaian. Itu kalau madam-madam Arab itu kan sebelum itu udah mempersiapkan buat siapa. Nah kemudian juga kita orang Indonesia, walaupun biar bagaimana tuh rata-rata kerja lah kayak kita nih, walaupun kerjanya gimana semuanya kerja. Berarti kita harus mampu memanage waktu kita. Ya misalkan untuk keluarga, untuk beribadah kepada Allah, kemudian juga untuk fokus untuk memperhatikan pada suami gitu. Nah dan juga kita juga berkiprah di masyarakat. Jadi benar-benar harus mampu memanage waktu supaya ibadah kita itu tidak akan terlewatkan. Biarkan tujuan kita puasa la'allakum tattaqun, untuk meraih ketakwaan itu. Nah, bagaimana takwa itu kita bisa jalani? Tentunya kita yang pertama adalah mampu memanage waktu kita. Berarti jangan sampai waktu itu habis hanya untuk mengurus domestik rumah tangga saja. Walaupun itu juga pahala ya. Betul. Jadi semua unsur harus ditingkatkan. Kan biasanya orang kembali itu saja. Kalau puasa kita harus mengurangi kegiatan, kan rugi jadinya kan? Maksudnya kegiatan itu jangan sampai berubah. Kalau perlu ditingkatkan. Nah, sekarang kita pindah ke Ustazah Tiani. Ya, Ustazah. Tentunya dalam bulan suci Ramadan ini banyak keberkahan yang Allah janjikan. Ya, tidak hanya sebagai tapi sekarang kita berbicara tentang perempuan. Nah, bagaimana seorang perempuan itu bisa meningkatkan keberkahan yang bisa dia raih di dalam bulan suci Ramadan? Terima kasih, Mbak. Siap. Jadi memang Rasulullah SAW kerja misalnya mengubah awal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itminan. Jadi sungguhnya tak datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang 10 hari pertama maksudnya itu adalah penuh dengan rahmat Allah. 10 hari kedua penuh dengan keampunan Allah, dan 10 hari yang ketiganya dari tanggal 21 sampai 30 itu adalah bisa membebaskan kita daripada. Jadi ini betul-betul kita berkah ya dengan kita melaksanakan daripada ibadah-ibadah bulan suci Ramadan. Tadi dikatakan oleh Ustazah Nina dan Dr. Nimawati ya, peran kita sebagai seorang ibu ya betul-betul banyak sekali ya. Tetapi kita juga sebagai seorang ibu harus mempersiapkan segala macamnya seperti memasak, atau sebagai kita aktif di organisasi itu juga kita harus laksanakan. Tetapi kita jangan sampai melupakan tugas kita sebagai hamba Allah ya, untuk betul-betul bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Seperti tadarus Al-Quran. Tahun kemarin kita bisa sampai hatam 1 kali, tahun ini harus 2 kali. Nah, tahun kemarin harus 3 kali, dan itu juga harus diniatkan ya. Kalau tanpa niat itu tidak akan mungkin terwujud. Jadi itu juga keberkahan. Berkah itu berkah dalam masalah pahala ya. Yang sunnah mendapat pahala wajib, yang wajib juga akan mendapatkan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum berkah di rumah tangga kita. Makanan banyak, yang biasanya nggak pernah ada pola komplit. Kalau bulan suci Ramadan itu dari segi di rumah tangga kita sehari-hari. Subhanallah. Baik, Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam bulan suci Ramadan ini peran wanita juga tidak hanya seperti yang nonton tadi kita sudah sampaikan. Tentunya juga kita ingin mengambil nilai-nilai yang meningkat. Nah, menurut Ustazah, kira-kira bentuk-bentuk aktivitas apa sih yang bisa kira-kira meningkatkan mutu kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan? Kita mulai dari siapa nih? Udah siapa dulu nih? Udah silakan. Ingin lebih menyoroti tentang kenapa sih kita ini harus benar-benar mempergunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi di dalam Ramadan terakhir kita, betul ya, kita menginginkan dipanjangkan umur kita. Sebagaimana para generasi emas umat Islam, para sahabat, para tabi'in,
mereka itu justru telah mencium sensasi aroma keharuman Ramadan itu jauh sebelum Ramadan itu datang. Sehingga Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya atau Al-Ma'arif, karena sahabat yad'una Allah fi sittati ayamin ay yuballighna Allah di Ramadan. Para sahabat, para tabi'in, mereka itu membagi waktu mereka dalam setahun itu menjadi 2. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Masya Allah. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan usianya sampai bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, masuk kira tanggal 1 Syawal, mereka juga berdoa kepada Allah agar amal mereka selama Ramadan, amal yang Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu orang-orang yang hatinya sudah bersih, dekat kepada Allah, aroma Ramadan itu sudah tercium 6 bulan sebelumnya. Semoga inilah yang mungkin terkandung ya di dalam maksud Allah memerintahkan kita untuk berpuasa agar kamu itu bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, kalau hamba-hamba yang seperti tadi Ustaz Janina itu menyampaikan, subhanallah, tapi kalau yang ada di masyarakatnya kita tahu gini, sampai kemudian mereka pun tidak paham, Ustaz. Mereka mengatakan, ya puasa lagi. Ya, jadi berbolak jauh ya daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in itu tadi ya. Karena mereka betul-betul menjadikan kehidupan ini fokus ke Ramadan. 6 bulan sebelumnya preparing, ya, terus 6 bulan selanjutnya adalah mengawal dia punya ketakwaan. Nah, sekarang saya pindah ke Ibu Ustazah Dr. Nikmawati. Nah, tentunya di dalam bulan suci Ramadan ini tetap dalam koridor peranan perempuan pasti ada unsur-unsur pendidikan. Nah, kita bermohon ini, pemirsa juga di rumah bermohon ada tips-tips apa atau apa hal yang harus dikonsentrasikan oleh perempuan untuk menjalankan hal ibadah yang berkaitan dengan unsur pendidikan. Silakan saja. Terima kasih, Ustaz Bagus. Jadi ikut daripada pembicaraan Bu Nadia tadi bahwa persiapan para orang-orang terdahulu itu 6 bulan. Tapi untuk pribadi kita, untuk keluarga-keluarga kita ini tidak ada kata terlambat. Walaupun pada saat ini baru kita merasa senang saja, merasa gembira saja akan kedatangan bulan suci Ramadan, itu pun akan menjadi nilai ibadah. Kemudian juga kita kaitkan dengan keluarga kita bahwa perempuan dalam rumah tangganya bagaimana. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini seharusnya perempuan itu memang segala-galanya. Yang pertama, kita di dalam rumah tangga itu mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian juga kita yaitu memplanningkan bagaimana, apakah keluarga kita ini mampu berpuasa itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga tadi saya selalu berbicara prioritas yang paling utama yang perlu kita lakukan itu apa. Jadi mengajak kepada keluarga kita itu setidak-tidaknya yaitu jangan sampai telat dalam ibadah-ibadah wajib. Misalkan puasa, kemudian sholat, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan yang tadi sholat sunat dan sebagainya. Kemudian juga di dalam keluarga itu jangan di dalam bulan puasa ini tipnya tadi kan ditanya tip ya, jangan saling menyalahkan dan mencari kekurangan satu sama lain. Mama sih masak begini, papa sih begini, begitu ya. Pokoknya kita jangan menilai kekurangannya, tapi cari kelebihannya. Kalau yang laki-laki, yang suami ya cari kelebihan istrinya, yang istri cari kelebihan suaminya, sehingga semuanya mendapatkan pahala. Suasana jadi indah ya, saja. Dan apalagi ya kita bersedekah aja di bulan suci Ramadan itu dapat pahala, terutama dalam keluarga. Betul. Jangan kita perempuan, kalau perempuan dulu kan bagaimana caranya mengirit seirit-iritnya supaya bisa beli baju lebaran. Kalau kondisi sekarang ini sudah tidak lagi, tidak lagi gitu ya. Tapi bagaimana menyenangkan suasana buka, suasana sahur gitu kan. Karena begitu saja, walaupun makanannya enak, kalau mamanya ini murung, kelihatan capek, ya. Jadi suasana jadi
tidak bahagia di saat berbuka puasa. Nah, makanya itu jangan membuat ulah dalam, bahkan keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak. Ya kalau yang lain tuh yang keluarga ini seperti itu, makanya jangan bikin ulah. Nah, satu lagi nih, Iya. saja yang paling prinsip nih. Kadang-kadang jangan sampai setelah muda-muda ini berbicara tentang peran perempuan, jangan sampai bahasa ini disalahgunakan oleh pihak pria. Nah, ini kan kadang itu kan urusan kamu. Buktinya ibu itu harus. Jadi harapan saya, karena saya mewakili pria sih. Jadi paling tidak pria juga harus tahu diri dong, ya kan. Masa sih kita biarkan istri kita itu setengah mati, muntah-muntah dia urusan. Saya pikir tidak begitu. Nah, Jadi, makanya saya ya. dukung. Nah, itu dia. Jadi program pembagian tugas. Ya, gitu. Dan bagian orang bagaimana Betul. seorang suami itu dia juga harusnya ngerti. Betul. Sehingga istri tidak merasa sendirian. Betul. Lalu kita sebagai ibu juga memberikan peran yang sama Betul. pada anak kita. Karena penyebab ibu-ibu atau perempuan itu ngomel, karena suaminya gak bantu. Nah, kita ke Bunda Ustazah Atiani tentang bagaimana sebenarnya, apa sih yang diharapkan oleh pihak perempuan dalam hal ini kepada keluarga, khususnya suami. Ya, mumpung nih pemirsa channel MUI, semoga ada dari perwakilan suami-suami ketika menyaksikan dari Komisi Perempuan ini, apa sebenarnya yang harus diingatkan juga kepada suami di dalam bulan suci Ramadan ini agar bahagia keharmonisan rumah tangga itu tetap terjalin. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Bus ya. Tadi juga diungkapkan ya, bagaimanapun suami istri harus saling bekerja sama gitu ya. Jadi memang bahwa kita nih sebagai seorang ibu, seorang ayah atau sebagai orang tua ini merupakan teladan yang baik buat anak-anak kita. Ya. Imam Ghazali mengatakan ya, al-waladu amanatun inda walidayhi, bahwa anak itu adalah amanat untuk kedua orang tuanya. Ya. Ini panjang sekali Arabnya, jadi kesimpulannya begini. Jadi anak itu amanat untuk kedua orang tuanya. Hatinya suci bagaikan emas permata. Ya. Kemudian wama ilun likulli ma yumadilai, anak itu cenderung kepada alam sekitar. Fa in awadul khair nasya'alai. Kalau memang dibiasakan baik, dia akan menjadi orang yang baik, orang tuanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Betul. Tapi apabila dibiasakan yang tidak baik ya, maka anak pun juga akan menjadi anak yang tidak soleh, dan dia juga akan sengsara di dunianya, juga akan tidak baik apalagi di akhiratnya. Artinya di sini bahwa yang diharapkan oleh kaum perempuan adanya contoh teladan baik seorang ayah maupun seorang ibu. Jangan kita memberikan contoh yang baik ke tadarus, kemudian kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, tapi seorang ayahnya kok nyantai-nyantai aja. Baik, Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara diskusi kita kali ini yang agak hot dan semoga ini semua bermakna. Saya hanya ingin masing-masing Ustazah bisa menyampaikan tips-tips yang paling penting ya untuk lebih menciptakan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu dari guru-guru agama kita mengatakan bahwa bulan Ramadan itu juga disebut sebagai bulan tarbiyah, di mana di situ ada unsur pendidikan yang banyak bisa digabung kita. Mungkin kalau bukan bulan puasa kita jarang makan bersama. Nah, di meja makan itu kita bisa menyelesaikan banyak hal. Nah, kami bermohon kepada masing-masing Ustazah untuk menyampaikan tips-tips singkat apa saja yang bisa menjadi bahan pikir untuk meningkatkan kita punya pahala di bulan suci Ramadan. Kita mulai dari Ustazah Endah Nina, silakan. Baik, Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, yang luar biasa. Jangan sampai kita lepaskan kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa usia, kesempatan, kesehatan, raih sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, berikan peran yang sebanding, atur ya, kerjasama di antara keluarga dengan suami, dan ajak anak-anak untuk juga berkontribusi untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Dan kemudian juga peran ibu adalah memberikan pendidikan rohani, bagaimana keutamaan doa sebelum buka puasa ya, dan sebagainya itu banyak. Mungkin yang lain
Siap, silakan kita pindah ke Ibu Ustazah Haja Dr. Nimawati, silakan. Ya, pada intinya sikap perempuan di dalam bulan Ramadan ini yang pertama adalah pendekatan diri kita kepada Allah sesibuk apapun. Yang kedua adalah jangan lupa kita punya peran sebagai seorang istri. Walaupun bulan puasa tetap harus memperhatikan kebutuhan suami. Yang ketiga adalah kita juga harus merekrut keluarga kita bagaimana agar meningkatkan ibadahnya. Terakhir yang keempat adalah jangan lepas berdoa karena ini bulan dikabulkan hanya itu barangkali Ustaz bagus yang saya. Kita pindah ke Ustazah Haja Atia, silakan. Jadi yang saya harapkan atau kita harapkan semoga kita dapat meraih di bulan suci Ramadan ini rahmat Allah, kemudian juga keampunan Allah, kemudian juga bisa terbebas daripada api neraka ya. Kemudian trik-trik itu semua kita berikan contoh kepada anak-anak kita dengan kita semangat ya di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan daripada ibadah-ibadah, baik ibadah puasa maupun kita sedekah ataupun kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Saya rasa hanya ini bagusnya. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang sudah hadir di studio kami di studio ini MUI Jakarta Selatan dalam rangka acara Ramadan bersama MUI Jakarta Selatan. Dan akhirnya tiba kita di penghujung, kita yakin walaupun waktunya singkat banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.